Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan dan menjelaskan materi matematika keuangan, khususnya bagian bunga tunggal. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Albertus Argo Adriantoro dengan NIM 201414020. Dan yang kedua, Christian Gili Victory dengan NIM 201414033. Nah, setelah memperkenalkan diri, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pembuka. Pembuka itu berisi pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dikenakan pada modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Lalu yang kedua, bunga yang diperoleh pada setiap waktu tertentu tidak mengambil besar yang dipinjam atau ditabung. Bunga tunggal juga dapat diartikan sebagai bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu. Yang ketiga, besar bunga berbanding lurus dengan persentase dan lama waktu peminjaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang komponen yang ada di dalam bunga tunggal. Nah, komponen yang pertama adalah modal. Modal itu apa, teman-teman? Yap, modal itu adalah jumlah uang yang akan ditabung atau dipinjam. Kemudian komponen yang kedua adalah persentase bunga yang disimbolkan dengan B, adalah persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya bunga yang harus dibayar. Persentase bunga biasanya dinyatakan per tahun, bunga per tahun, kecuali jika diberikan informasi lainnya. Jadi, pada umumnya bunga itu per tahun, tapi misalnya ada yang per bulan atau per minggu, itu kan tergantung dengan informasinya. Kemudian komponen yang ketiga adalah waktu yang disimbolkan dengan N. Adalah lama uang dipinjam atau ditabung, periodenya itu sendiri. Oke, kita lanjut. Yang keempat, kita akan membahas tentang rumus menghitung bunga tunggal. Nah, di sini berikut merupakan rumus dari bunga tunggal, di mana MN sama dengan MO dari dalam kurung 1 ditambah N dikali B, dengan MN-nya itu sendiri adalah besarnya uang simpanan setelah periode tertentu. MO adalah besar uang simpanan yang diserahkan pada saat awal transaksi simpanan. N adalah banyaknya periode pembungaan seluruhnya, dan B adalah besar persentase bunga tunggal. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan melakukan penyelesaian bunga tunggal dari contoh-contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama di sini adalah Pak Budi meminjam uang dari bank untuk modal dalam membangun usaha warung makan sebesar Rp6.900.000 dengan bunga sebesar 5% per bulan. Maka, berapakah uang Pak Ilham yang harus dikembalikan setelah 6 bulan? Nah, teman-teman, yang perlu kita dapat jawab di sini, kita perlu mengetahui yang diketahuinya apa dulu. Nah, yang kita ketahui dari soal ini adalah MO atau modal awalnya itu yang dipinjam adalah Rp6.900.000, dan uang yang harus dikembalikan itu selama 6 bulan atau sama dengan N sama dengan 6 bulan, dan B atau suku bunga persentasenya itu 5% atau 5/100. Nah, yang ditanyakan apa tadi teman-teman? Nah, betul sekali, yang ditanyakan adalah berapa uang Pak Ilham yang harus dikembalikan setelah 6 bulan? Nah, rumusnya apakah teman-teman ingat semua? Yap, betul. Rumusnya itu sama dengan MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah N kali B. Maka kita dapat menjawabnya 6.900.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 6 dikali 5/100 menghasilkan 8.970.000.
Jadi, uang yang harus dikembalikan Pak Ilham setelah 6 bulan adalah Rp8.970.000. Gimana teman-teman? Apakah sudah menangkap materi dari bunga tunggal? Kalau belum, untuk selanjutnya contoh soal lagi akan dibahas oleh teman saya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk memperdalam atau memperkaya contoh-contoh soal, kita akan bahas soal yang kedua. Soalnya sebagai berikut. Selama liburan sekolah, Nuri mengisi waktu luang dengan kerja part-time di sebuah kafe. Nuri akan bekerja selama 1 bulan karena mempunyai waktu libur yang lama. Lalu Nuri akan digaji setiap minggu sebesar 250.000. Lalu rencana Nuri adalah hasil gaji yang diterima oleh Nuri akan ia tabung di sebuah koperasi dengan bunga 0,5% per bulan. Nah, yang ditanyakan, berapakah total uang Nuri setelah 9 bulan? Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Yang diketahui dari soal yang pertama ada gaji setiap minggu dari Nuri adalah Rp250.000. Lalu lama kerja dari Nuri di kafe tersebut adalah 1 bulan. Lalu yang ketiga ada B. B itu adalah bunga tunggalnya atau bunga tabungnya, yaitu sebesar 0,5% per bulan. Lama waktu Nuri menabung adalah 9 bulan. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah apa total uang Nuri setelah 9 bulan. Oke, kita akan mencari yang pertama-tama adalah total gaji Nuri. Tadi kan kita ketahui Nuri akan digaji setiap minggu. Berarti kalau Nuri bekerja selama 1 bulan, Nuri akan digaji sebanyak 4 kali. Karena dalam 1 bulan ada 4 minggu. Berarti 250.000 dikali 4 sama dengan 1 juta rupiah. Nah, yang kedua, kita akan mencari total uang Nuri setelah 9 bulan dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi. MN sama dengan MO dikali 1 ditambah N dikali B. Oke. Jadi total uang Nuri sama dengan 1 juta dikali di dalam kurung 1 ditambah 9 dikali 5 per 1000. 5 per 1000 itu dari 0,5% per bulannya tadi. Lalu 1 juta sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 4. 5 dibagi 1000. Lalu kita kalikan 1 jutanya dengan 1, lalu ditambah 1 juta dikali 45 dibagi 1000. Nah, kita temukan 1 juta ditambah 45.000 sama dengan 1.045.000. Jadi total uang Nuri setelah menabung 9 bulan adalah Rp1.045.000. Nah, itu soal yang kedua. Semoga dapat menambah pengalaman atau contoh-contoh soal lagi dan pemahaman kalian dalam bunga tunggal. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya seperti teman-teman tadi telah menyimak pemaparan materi yang telah diberikan oleh kami berdua, teman-teman di sini akan mencoba latihan soal untuk memperkaya pendalaman tentang bunga tunggal nih teman-teman. Nah, di sini dari kami telah menyiapkan 2 latihan soal kepada teman-teman semua agar dapat mengerjakan menggunakan
Prinsip bunga tunggal seperti yang telah kami jelaskan tadi. Di soal pertama ini, sebuah bank memberikan pinjaman dengan bunga sebesar 3% per bulan. Saat itu, Denny yang sangat ingin menjadi streamer terkenal mencoba meminjam uang sebesar 20 juta rupiah untuk membeli peralatan streamer dengan harapan dalam 8 bulan dapat mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya. Berapakah total uang yang harus dikembalikan Denny nantinya? Nah, itu untuk soal yang pertama. Dan yang soal yang kedua, seorang anak muda memiliki uang di bank sebesar Rp2.200.000. Diketahui, bank tersebut memberikan bunga pada setiap nasabahnya sebesar 15% per tahun. Berapa lama modal anak muda tersebut menabung jika modal awalnya sebesar 2 juta rupiah? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, dan yang terakhir, kami berdua mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak pemaparan materi mengenai matematika keuangan, khususnya pada saat topik kali ini kita membahas tentang bunga tunggal. Semoga dengan pemaparan materi ini teman-teman dapat memahami dan dapat mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai bunga tunggal serta menyelesaikan latihan soal yang telah kami berikan. Semoga dalam video ini dapat menambah wawasan buat teman-teman semua. Dan akhir kata dari kami ucapkan terima kasih. Selamat tinggal.